Kelemahan dogmatik sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Tutorial mata kuliah, tindak pidana korupsi. Topik ke-8 dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial. Sistem pemidanaan dalam arti sempit, mengenal istilah aturan umum, General Rule, dan aturan khusus, Specialis Rules. Aturan umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum, yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana. Sedangkan aturan khusus merupakan ketentuan-ketentuan yang khusus, yang menyebut perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana serta ancaman pidananya. Konsekuensi dari adanya aturan umum dan aturan khusus dijembatani pasal 103 KUHP atau dapat disebut dengan pasal jembatan. Pasal 103 KUHP memuat setidaknya dua inti terkait dengan fungsinya sebagai pasal yang menjembatani ketentuan General Rule dengan Specialis Rules. Bunyi pasal pamungkas dari buku 1 KUHP ini adalah sebagai berikut. Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Inti dari pasal ini dijabarkan sebagai berikut. A. Ketentuan apa yang dijembatani oleh pasal 103 KUHP? Terdapat suatu pembatasan oleh pasal 103 KUHP terkait dengan ketentuan General Rule yang dapat dijembatani ke dalam Specialis Rules, yaitu hanya terbatas pada ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku 1 KUHP. Hal ini berarti masih ada satu bab dalam buku 1, yaitu bab 9, yang tidak dapat dijembatani pasal ini. Bab 9 buku 1 KUHP yang berisikan mengenai arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang, memang tidak dapat digunakan untuk ketentuan di luar KUHP. B. Kapan ketentuan tersebut dijembatani? Pasal 103 KUHP tidak serta-merta memungkinkan digunakannya aturan umum pada semua aturan khusus, karena penggunaannya juga dibatasi waktu. Aturan umum dapat digunakan pada aturan khusus yang ada di luar KUHP, manakala aturan khusus tersebut tidak mengatur secara tersendiri. Apabila suatu aturan khusus membuat aturan yang menyimpang dari aturan umum KUHP, maka hal tersebut diperkenankan melalui pasal 103. Hubungan yang sedemikian rupa antara aturan umum dengan aturan khusus mengisyaratkan bahwa dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, harus tetap memperhatikan hubungan dengan aturan umum buku 1 KUHP. Apabila suatu peraturan pidana di luar KUHP memunculkan ketentuan yang menyimpang dari buku 1 KUHP, akan tetapi tanpa disertai ketentuan pelaksana yang jelas, maka akan menimbulkan masalah yuridis. Masalah yuridis atau masalah dogmatis muncul sehubungan dengan adanya konsekuensi yuridis dari setiap istilah yuridis. Terkhusus pada ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memunculkan beberapa masalah dogmatik. Masalah kualifikasi delik. Dilihat dari sifatnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk ke dalam undang-undang yang murni mengatur mengenai hukum pidana. Ciri khas dari undang-undang yang sifatnya murni mengatur mengenai hukum pidana adalah di dalamnya langsung dimuat mengenai perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimuat mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak mencantumkan ketentuan formal yang menyatakan kualifikasi juridis dari tindak pidana korupsi, apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 33 yang menyatakan secara tegas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan. Kualifikasi juridis merupakan pembagian tindak pidana yang didasarkan pada pembagian yang dilakukan oleh KUHP, yaitu ke dalam kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dalam konteks keilmuan hukum pidana, dikenal pula pembagian jenis tindak pidana secara keilmuan seperti delik material, delik formil, delik aduan, dan sebagainya.
Penetapan kualifikasi delik sebagai kejahatan, merupakan penetapan kualifikasi yuridis, yang mempunyai konsekuensi yuridis, baik dalam arti konsekuensi yuridis material, yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP, maupun konsekuensi yuridis formal, dalam KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU di luar KUHP. Dengan tidak adanya kualifikasi yuridis, dapat timbul masalah dalam menerapkan ketentuan umum buku 1 KUHP terhadap kasus-kasus korupsi, karena KUHP membedakan ketentuan umum untuk kejahatan dan ketentuan umum untuk pelanggaran. Tidak tegasnya kualifikasi delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai kejahatan, mungkin dikarenakan pembuat undang-undang sudah tidak lagi membedakan akibat hukum pemidanaan untuk percobaan dan pembantuan, karena kedua-duanya diancam pidana sama dengan pelaku delik. Padahal akibat hukum dari pembedaan kejahatan dan pelanggaran, bukan hanya pada masalah percobaan dan pembantuan, tetapi juga pada masalah lain, seperti dalam hal ada, konkursus, daluarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana, berlakunya, asas nasional aktif, dalam pasal 5 ayat 1, kedua KUHP, dan sebagainya. Masalah pidana minimum khusus. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap delik dirumuskan dalam satu pasal tersendiri disertai ancaman pidananya. Jadi, sistem perumusan ancaman pidananya menggunakan sistem absolut, sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 menggunakan sistem relatif. Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini menggunakan pula sistem ancaman pidana minimal khusus di dalam perumusan delik. Hal ini juga berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 yang belum menggunakan sistem ancaman minimal khusus. Ancaman minimal yang diatur dalam KUHP adalah ancaman minimal umum, sehingga ancaman pidana minimal yang dilakukan dalam undang-undang di luar KUHP, ancaman minimal khusus, merupakan hal yang sifatnya pengecualian dari ancaman minimal umum. Hal ini diperbolehkan menurut ketentuan pasal 103 KUHP, akan tetapi ketika pengaturan tersebut tidak disertai dengan ketentuan implementasi ancaman minimal khusus tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan dogmatis. Perumusan ancaman minimal khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disayangkan tidak dilengkapi dengan ketentuan khusus dalam penjatuhan pidana minimal khusus itu. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena, 1. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik. Pencantuman ancaman pidana yang hanya merupakan subsistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. 2. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaannya terlebih dahulu. 3. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam aturan umum, KUHP, sebagai sistem induk. 4. Aturan pemidanaan umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal. 5. Oleh karena itu, apabila undang-undang di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, maka undang-undang di luar KUHP seharusnya membuat aturan pemidanaan khusus sesuai dengan ketentuan dalam pasal 103 KUHP. Tidak adanya aturan pemidanaan untuk menerapkan sistem minimal khusus itu, dapat menimbulkan masalah juridis dalam praktek. Masalah subjek pertanggungjawaban korporasi. KUHP turunan Wetboek van Strafrecht sebagai induk peraturan hukum pidana di Indonesia, mengakui bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah manusia. Hal tersebut disimpulkan dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Rumusan delik dalam KUHP lazim dimulai dengan kata-kata, barang siapa. Kata, barang siapa, ini tidak dapat diartikan lain daripada orang. 2. Pasal 10 KUHP yang terkait dengan jenis-jenis pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan.
Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia. 3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat mempertanggungjawabkan adalah manusia. Penyebutan manusia sebagai subjek hukum dalam KUHP mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memunculkan pelaku usaha yang semula dilakukan secara individual berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok usaha yang bergabung dalam bentuk korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi-korporasi yang kemudian menguasai kegiatan ekonomi ini, di dalam aktivitasnya sering menimbulkan perselisihan dalam rangka mengejar keuntungan, sehingga kadang-kadang bahkan sering dilakukan dengan cara-cara ilegal atau melanggar hukum, yang pada akhirnya memunculkan jenis kejahatan yang berdimensi ekonomi yang disebut kejahatan ekonomi atau economic crime. Di berbagai negara, korporasi muncul dalam bentuk dan ukuran yang bervariasi yang mendominasi kegiatan ekonomi, baik di bidang industri, komersial dan sektor sosial. Kemunculan ini diikuti dengan kecenderungan untuk mewaspadai the white collar or business crime area, yang melibatkan korporasi seperti di berbagai bidang bisnis. Salah satu bentuk dari white collar crime adalah corporate crime atau kejahatan korporasi. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi beserta korbannya sangat beraneka ragam di mana pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis, seperti kejahatan di bidang konsumen, kejahatan di bidang lingkungan hidup, kejahatan perpajakan, kejahatan pencucian uang dan korbannya juga sangat luas bisa individu, kelompok, masyarakat, dan negara. Tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas. Mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik, maka tanggung jawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi. Di dalam literatur dijumpai istilah-istilah yang berhubungan dengan korporasi, namun memiliki pengertian yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 1. Crimes for corporation ini merupakan kejahatan korporasi sehingga dapat dikatakan, corporate crime are clearly committed for the corporate and not against, artinya kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya. 2. Crime against corporation atau kejahatan terhadap korporasi sering juga diberi nama dengan sebutan employee crimes, ialah kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan terhadap korporasi, seperti penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan. 3. Criminal corporation ialah korporasi yang sengaja didirikan untuk melakukan kejahatan. Di sini korporasi hanyalah sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah asli dari pelaku kejahatan. A.L.J. Van Strien mengemukakan 3 teori dasar dalam menentukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana ialah 1. Ajaran yang bertendensi psikologis dari Jerem Melling yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila. 2. Pendekatan yang bertendensi sosiologis dari Terheide, di mana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan. Berkaitan dengan ini Terheide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia. 3. Wawasan dari Eckhart, di mana pengertian subjek hukum dipandang sebagai pengertian yuridis yang kontrafaktis. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu undang-undang hukum pidana di luar KUHP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian korporasi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1971. Karena pada undang-undang sebelumnya belum dikenal adanya subjek hukum berupa korporasi dapat dikenakannya sanksi pidana,
tindakan kepada korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi Kongres PBB, antara lain, 1. Dalam rekomendasi Kongres PBB ke-8 tahun 1990 juga ditegaskan, agar ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi. 2. Dalam dokumen Kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo antara lain ditegaskan, korporasi asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat, untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun, dalam banyak kasus masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus, istimewa antara lain, a. memberi kontrak, b. mempercepat, memperlancar izin, c. membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 20 dengan beberapa pengaturan sebagai berikut. 1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4. Pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain. 5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Berdasarkan pasal 20 tersebut terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. 1. Pihak yang dipertanggungjawabkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah korporasi dan atau pengurusnya. 2. Kriteria tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Strafsud untuk korporasi pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana denda dengan strafmaat sebesar maksimum pidana untuk orang per orang ditambah 1/3. Perumusan ketentuan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat hakikat dari korporasi, memang pidana pokok yang paling tepat adalah pidana denda. Akan tetapi, yang belum diformulasikan dari ketentuan tersebut adalah mengenai pidana pengganti denda, ketika korporasi yang dijatuhi pidana denda tersebut tidak sanggup membayar dendanya. Ketentuan umum dalam buku 1 KUHP memberi pengaturan terkait dengan pidana kurungan pengganti denda dalam pasal 30, yaitu, 1. Ayat 2. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan, 2. Ayat 3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama 6 bulan, 3. Ayat 4 dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian. Jika dendanya 50 sen atau kurang, dihitung 1 hari, jika lebih dari 50 sen, tiap-tiap 50 sen dihitung paling banyak 1 hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup 50 sen. 4. Ayat 6, kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Aturan umum terkait dengan pidana kurungan pengganti denda tersebut tentu tidak dapat diterapkan untuk subjek hukum berupa korporasi, karena KUHP tidak mengenal subjek hukum korporasi. Selain itu, pada hakikat korporasi tidak mungkin diberikan pidana yang sifatnya pembatasan kemerdekaan. Besaran pidana denda yang lebih banyak 1/3 dibanding pidana denda yang diperuntukkan bagi orang per orang juga menimbulkan permasalahan andaikan dapat diterapkan.
Besaran pidana denda tersebut dirasa tidak sebanding dengan aturan umum yang mana masih menggunakan satuan denda berupa sen, yang sudah sangat jauh dengan nilai nominal mata uang saat ini. Kondisi ini mempengaruhi penerapan pidana kurungan pengganti denda, yang memiliki potensi lebih banyak dipilih, daripada membayar denda ratusan juta rupiah. Hal inilah yang muncul sebagai masalah juridis atau masalah dogmatis terkait dengan subjek hukum pidana korporasi dalam Undang-Undang TPK. Masalah penerapan pidana mati. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ancaman pidana mati, yaitu dalam pasal 2/1 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan pasal 2 ayat 2, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan penjelasan mengenai keadaan tertentu, yang menjadi syarat pidana mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu, dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, bahwa diubahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, antara lain dengan diadakannya ancaman pidana mati, pidana minimal khusus dan pidana denda yang tinggi, dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ancaman pidana mati itu merupakan suatu pilihan kebijakan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memberantas korupsi. Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal, kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Masalahnya adalah, apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 cukup efektif dalam rangka memberantas korupsi? Dilihat dari kebijakan formulasinya, ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menimbulkan masalah juridis dan mengandung beberapa kelemahan, sehingga memberi kesan kekurangseriusan pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati. Beberapa kelemahan itu sebagai berikut. 1. Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 Ayat 2, yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 2. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 2, dinyatakan, yang dimaksud dengan keadaan tertentu, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dari perumusan di atas terlihat, bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan, antara lain, a. Pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tipikor tertentu dalam Pasal 2 Ayat 1, yaitu, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi secara melawan hukum. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tipikor, padahal dalam penjelasan umum, dinyatakan, bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. B.
Dengan diancamkannya pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya untuk tipikor dalam pasal 2, berarti secara formal pidana mati tidak ditujukan terhadap tipikor lainnya, khususnya yang berupa penyalahgunaan kewenangan kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan, diatur dalam pasal 3. Padahal tipikor dalam pasal 3 ini pun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam pasal 21, yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan, menyalahgunakan kewenangan jabatan kedudukan, pasal 3 dirasakan lebih berat, lebih jahat, atau lebih tercela daripada memperkaya diri, pasal 2 setidak-tidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati. C. Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi, keadaan tertentu, yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi undang-undang, keadaan tertentu, yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan, lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam pasal 365 KUHP. Pasal 2 Ayat 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, keadaan tertentu, yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam penjelasan pasal 2, yaitu apabila tindak pidana korupsi dalam ayat 1, dilakukan, 1, pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, 2. Pada waktu terjadi bencana alam nasional, 3. Sebagai pengulangan, atau 4. Dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, keadaan tertentu, yang menjadi syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, dan adanya krisis ekonomi dan moneter. Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30-60 tahun, seperti munculnya gempa tsunami dan krismon. Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana atau residif. Namun disayangkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memuat aturan maupun pengertian batasan residif, padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian batasan aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya, seperti istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat. Terlebih dalam KUHP sebagai aturan induk, juga tidak ada aturan umum tentang residif, yang ada hanya aturan khusus di dalam buku 2, kejahatan, dan buku 3, pelanggaran. Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut residif khusus, bukan residif umum. Dianutnya residif khusus, ini pun terlihat juga dalam undang-undang khusus di luar KUHP, antara lain dirumuskan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang menyatakan, barang siapa dalam jangka waktu 5 tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Demikian pula pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, mengandung di dalamnya aturan residif sebagai berikut. Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat 2 tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Dengan tidak adanya aturan tentang residif di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan. 1. Baik syarat tenggang waktu pengulangannya,
maupun 2. Syarat perbuatan tindak pidana yang diulangi. Untuk syarat tindak pidana yang diulangi, memang di dalam pasal 2 ayat 2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas sudah disebutkan, namun dengan tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah. Di samping itu, apabila tindak pidana korupsi yang diulangi, dilakukan kedua kali dan seterusnya, adalah tindak pidana korupsi lain, misal tindak pidana korupsi dalam pasal 3, penyalahgunaan wewenang jabatan, atau delik dalam pasal 8, melakukan penggelapan uang, surat berharga karena jabatan, atau delik dalam pasal 10, pejabat yang menggelapkan barang bukti, atau delik dalam pasal 12, pemerasan oleh pejabat, atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana mati, atau setidak-tidaknya tidak ada pemberatan pidananya. Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak membuat aturan tersendiri untuk residif, namun pengulangan terhadap ketiga delik jabatan di atas, yaitu Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebenarnya masih dapat dijaring dengan Pasal 486 KUHP. Dalam Pasal 486 KUHP ini, ada ketentuan residif untuk delik jabatan dalam Pasal 415 penggelapan uang surat berharga karena jabatan, Pasal 417 penggelapan barang bukti oleh pejabat, dan Pasal 425, pemerasan oleh pejabat. Ketiga delik jabatan itu, Pasal 415, 417, dan 425 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dijadikan tindak pidana korupsi, yaitu ketiga-tiganya dimasukkan dalam Pasal 1 Sub 1C, dan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimasukkan dalam Pasal 8, untuk Pasal 415 Pasal 10, untuk Pasal 417, dan Pasal 12 huruf F, G, dan H, untuk Pasal 425. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ketiga pasal KUHP tersebut, Pasal 415, 417, 425, termasuk pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 43B, sehingga praktis tidak mungkin lagi dijaring dengan ketentuan residif dalam KUHP. Terlebih, pengulangan, yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya tertuju pada delik dalam Pasal 2 ayat 1, tidak untuk delik dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12. Kelemahan lain ialah, pemberatan pidana mati dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya ditujukan pada orang. Tidak ada pemberatan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana disebutkan di atas. Walaupun pidana mati tidak bisa dikenakan pada korporasi, namun seharusnya tersedia juga pemberatan pidana untuk korporasi yang bobotnya dapat diidentikan dengan pidana mati. Karena adanya beberapa kelemahan formulasi di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau jarang dapat dijatuhkan terhadap para koruptor. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu tidak dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikianlah materi topik ke-8 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.